认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和知识上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk memuji dan menyembah Dia. Kita mau angkat pujian kita yang pertama. Katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan. Katakan sekali lagi, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibadah pada hari ini kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Bersyukur, berterima kasih kami boleh hadir di dalam ibadah pada hari ini. Bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah pimpin kami, memelihara hidup kami dengan kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih kami boleh datang beribadah walaupun melalui streaming di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk situasi keadaan hari ini di masing-masing kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang tahu. Kiranya kami boleh datang juga dalam ibadah hari ini dengan tetap dapat menyembah Engkau, dengan tetap dapat memuliakan Engkau, dan hati kami boleh sungguh-sungguh menyembah Engkau pada hari ini. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhalangan, mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau yang mau menyembuhkan, Engkau yang memberikan kekuatan penghiburan bagi yang sedang berduka, bagi yang bersusah hati pada hari ini. Makasih Allah Bapa, kami serahkan, kami pertaruhkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mau sambung pujian kita yang berikutnya. Kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Datanglah ke bait-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat pujian nih, katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Katakan sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Tangan siku mulai terbuka, dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, iringin tawa penuh cinta. Saat kakiku melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan, dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Tuamu dinaikkan, dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang baik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Papa, temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik.
Mari kita melanjutkan pujian kita yang berikutnya. Pujian yang berkata, apapun yang terjadi, bahwa Tuhan tetap baik. Dan kita mau membalas kebaikan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat pujian ini, katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya.
Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selama. Katakan sekali lagi, tak akan goyah selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memikirkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih firman-Mu yang menuntun hidup kami hari lepas hari, firman-Mu yang sudah menguatkan, meneguhkan, menghibur, dan juga mengajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini kami mau memikirkan kembali firman-Mu di dalam konteks berkeluarga. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami yang mendengar di rumah, agar firman ini boleh sungguh-sungguh menjadi peneguhan kami, mengajar kami, agar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini berkenan dengan bulan keluarga, bertepatan dengan hari ayah yang sudah kita rayakan beberapa hari yang lalu. Saya itu diberi tema, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini suatu tema yang sungguh-sungguh berat, suatu tema yang kadang-kadang memang menjadi suatu pergumulan bagi setiap kita sebagai ayah. Saya akan membaca satu bagian Alkitab, hanya satu ayat, dari Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membawakan tema ini bagi saya begitu sulit. Karena dalam posisi sebagai seorang ayah, posisi sebagai kepala keluarga, posisi sebagai pimpinan dalam keluarga, apakah anak-anak saya mendapati saya sebagai seorang ayah yang baik? Wah, ini betul-betul menjadi suatu pergumulan bagi diri saya, dan tentunya saya percaya sekali tentunya menjadi suatu pergumulan bagi setiap ayah di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejahat-jahatnya seorang tua pasti ingin anaknya jadi orang yang baik.
secara moral, secara karakter, maupun sifat. Atau dengan lain perkataan, kehidupan seorang ayah yang sesederhana apapun pasti ingin hidup anaknya lebih baik daripada hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah ngobrol dengan seorang tukang ojek. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata dia sudah 45 tahun di Jakarta dan profesinya dari dulu sampai sekarang tukang ojek. Dia mangkal di satu stasiun dan saya dalam perjalanan menumpang ojeknya tuh saya bercakap-cakap dengan dia. Pak, Bapak umur berapa? Sambil jalan dia mengatakan saya umur 65 dan saya tak sangka sekali umur dia begitu tua, padahal tampaknya begitu muda dan lebih muda dari saya. Terus saya tanya lagi kembali, keluarga Bapak di mana? Apakah Bapak keluarganya di Jakarta? Tidak, keluarga saya di Jawa Tengah. Jadi setiap bulan sekali dia harus pulang. Saya tanya lagi kembali, anak-anak Bapak gimana? Dengan bangganya dia bercerita bahwa anaknya yang pertama sedang ambil pendidikan S2 dan anaknya yang kedua sedang masuk dalam S1. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu sederhananya profesi ini tukang ojek, begitu sederhananya seorang bapak seperti tukang ojek tadi, dia ingin anak-anaknya itu berhasil. Dia katakan bahwa saya akan berjuang dengan gigih mencari uang agar anaknya berhasil sekolah dengan baik. Jangan seperti dia lagi. Dan ini sekaligus menjadi suatu keteladanan, keteladanan bagi anak-anaknya ketika melihat perjuangan bapaknya itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat simpulkan bahwa pendidikan dasar kepribadian yang didapat oleh seorang anak ialah melalui suatu lembaga yang paling kecil yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu keluarga. Maka dalam mendidik anak-anak, peranan kedua orang tua sangat dibutuhkan. Fakta yang terjadi saat ini menunjukkan di dalam kehidupan ada banyak anak bisa menjadi pribadi yang baik, berhasil dalam hidupnya, padahal dibesarkan dalam keluarga yang mungkin broken home, keluarga yang tidak harmonis, orang tua tidak punya teladan yang baik, tidak ada pola asuh yang baik. Sebaliknya banyak anak-anak yang bermasalah justru muncul dalam keluarga yang harmonis. Orang tua begitu menunjukkan teladan hidup yang baik dan memperlakukan anak dengan baik, berdasarkan dengan teori-teori pendidikan. Bahkan orang tua yang taat beragama jadi orang Kristen pula. Maka timbul suatu pertanyaan, apakah orang tua salah mendidik anak-anaknya? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang hidupnya tidak bisa sendiri. Maka keluarga sebagai wadah yang pertama untuk bisa hidup bersama, saling membentuk kepribadian. Tuhan mengatakan tidak baik manusia hidup sendiri. Artinya hidup harus bersama dengan orang lain. Maka di dalam keluarga lagi, sebagai wadah yang paling kecil, disitulah karakter, disitulah sifat-sifat kita dibentuk. Keluarga adalah wadah yang sangat penting yang diadakan oleh Tuhan bagi manusia untuk proses pembentukan kepribadian. Bukan sekolah, bukan lingkungan, bukan kebudayaan.
fakta yang terjadi sekarang ini adalah suatu kecenderungan mendidik anak-anak ialah diserahkan kepada ibu, karena ibu lebih lama, lebih banyak di rumah, atau diserahkan kepada sekolah, atau diserahkan kepada lingkungan. Sang ayah melepaskan peranannya. Pada dewasa ini mungkin ayah dianggap sebagai orang yang pencari nafkah bagi keluarga saja. Saya membaca suatu survei menurut KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pengasuhan ayah dalam mendidik anak ternyata hanya 27,9%. Sedangkan ibu lebih berperan, yaitu 36,9%. Maka didapati betapa minimnya peranan ayah dalam mendidik anaknya. Bahkan kalau kita membaca buku-buku, hampir semua buku mengenai cara mendidik anak dituliskan untuk seorang ibu. Padahal peranan seorang ayah begitu penting bagi proses pembentukan kepribadian anaknya. Sehingga kita boleh melihat anak-anak yang bertumbuh dewasa dengan pola asuh yang keliru, menjadikan anak yang punya kepribadian yang kurang baik. Saya menonton satu YouTube kesaksian seorang preman yang bertobat menjadi pengikut Kristus, bertobat menjadi orang Kristen. Dia seorang preman yang dulu begitu hebatnya di salah satu daerah hitam di Jakarta sini. Dia bercerita, saya seorang preman yang sangat berani saat itu. Saya tidak takut mati. Terus mereka cerita, kenapa kamu tidak takut mati? Dia cerita, karena pada masa kecilnya ayahnya sering mengadu dia dengan kakaknya. Ayah selalu mengadu mereka berdua. Siapapun tidak boleh ngalah, siapapun tidak boleh mengaku kalah. Jadi sejak kecil itu dia sudah diajar untuk keras, untuk tidak boleh mengalah. Maka dia bertumbuh menjadi seorang pribadi yang keras, kasar, dan suka berkelahi, suka cari gara-gara kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sang ayah tidak melakukan peranannya untuk mendidik anak-anaknya sebagaimana mestinya, maka akan berakibat buruk bagi kepribadian anaknya. Saya mendengar sebuah cerita dari seorang, ya saya boleh katakan orang yang lebih muda dari saya, baru punya anak umur 2 tahun, anak laki-laki. Suatu kali dia tuh ingin menghukum anaknya karena salah. Akhirnya dia panggil anaknya, dia masukin di dalam lemari. Ya, dia cerita ini sambil dia menyesal. Masukin dalam lemari, anaknya berontak, terus kena suatu barang di dalam, akhirnya kakinya luka. Dia nyesal. Begitu dia angkat anaknya, ya udah dia membuat anaknya diam, tapi anaknya masih ingat. Jadi sering kali anaknya masih menunjuk itu lemari. Bekas dia tuh di strap, bekas dia tuh dihukum. Inilah fakta. Gimana peranan seorang ayah itu mempengaruhi jiwa anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membaca suatu tulisan, beberapa dampak buruk yang ditulis seorang pengamat pendidikan, bahwa anak yang kurang mendapatkan peran ayah dalam pendidikannya sering terlihat dalam 7 masalah. 7 masalah besar kepribadian. Yang satu, pertama, kehilangan identitas atau identitas yang tidak lengkap. Yang kedua, ketakutan yang tidak teratasi.
Mungkin contohnya orang seringkali paranoid, ketakutan. Sekarang ada vaksin yang gratis sudah dikasih pemerintah pun masih ketakutan. Mungkin seperti itu. Jadi yang kedua, ketakutan yang tidak teratasi. Ketiga, kemarahan yang tidak terkendali. Keempat, depresi yang tidak terdiagnosa. Ada orang yang depresi, ada orang yang stres, tapi kalau ditanya apa yang di-stres, mungkin dia juga tidak bisa menjawab. Yang kelima, dia berjuang melawan perasaan kesepian. Yang keenam adalah kesalahpahaman seksualitas dalam hal seksualitas. Dan yang ketujuh, kegagalan dalam hal keterampilan memecahkan masalah. Ini 7 masalah kepribadian yang seringkali kita bisa melihat gejala-gejala yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dalam ayat ini Paulus membuat gambaran ayah sebagai yang bisa mengendalikan diri, pendidik yang ramah dan sabar. Mengapa Paulus menekankan pentingnya peranan dan didikan seorang ayah? Ada suatu tulisan yang saya baca, karena pada zaman Romawi, zaman Paulus menulis surat buku ini, sifat ini sangat bertolak belakang dengan sikap seorang bapak Romawi. Maka ada suatu tulisan oleh William Barclay yang mengatakan, bapak-bapak bangsa Romawi memegang dan menerapkan kekuasaan mutlak atas keluarganya, menjadi diktator. Akibatnya bila seorang ayah salah berperan, maka akan berakibat buruk bagi kepribadian anak-anaknya. Itulah situasi, kondisi masyarakat ketika Paulus menulis surat ini. Maka sikap ayah seperti inilah yang mendorong Paulus untuk memberikan nasihat di dalam Efesus 6 ayat 4 ini. Yang pertama, Paulus menasihatkan orang tua agar jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Di dalam Yerusalem Bible mengatakan hal yang serupa. Jangan sekali-sekali mendorong anak-anakmu kepada kebencian. Juga di dalam komentar Lens Commentary on the Holy Scripture, ayat Alkitab ini bicara tentang perlakuan yang tidak sabar, kasar, cepat marah terhadap anak-anak, sehingga mereka ditolak dan membentuk jiwa untuk melawan, jiwa menentang, dan jiwa yang membenci orang lain. Dan ini membentuk kepribadian yang tidak baik. Sehingga kita melihat orang begitu gampangnya menaruh curiga kepada orang lain. Dan selanjutnya juga timbul gejala-gejala kejiwaan yang parah, jiwa yang ketakutan, gampang stres, gampang tersinggung, gampang marah. Inilah melalui suatu proses pembentukan kepribadian yang didapat dari rumah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Alkitab tidak bicara mengenai membangkitkan hanya kekesalan sesaat dalam diri anak yang mungkin dengan tidak sengaja ditimbulkan kepada orang tua, tetapi perlakuan, sikap, kelakuan orang tua yang berdampak secara serius jauh lebih luas sampai kepada jiwa dan kepribadian anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab bagaimana Yakub sangat mengasihi Yusuf, sangat memberikan perhatian kepada Yusuf, sehingga saudara-saudara lain begitu iri hati, begitu cemburu, sehingga menimbulkan niat untuk membunuh Yusuf. Saya menganggap bahwa ini suatu pendidikan yang salah, yang tidak adil di dalam keluarga Yakub. Tentunya kita tidak bisa mengatakan ini karena ini tetap di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tapi saya menganggap bahwa ini kehidupan, cara didik, cara perlakuan yang
keliru. Otoritas yang dimiliki oleh orang tua bisa dengan gampang, bisa dengan mudah dia salah gunakan, sekedar sadar maupun tidak sadar. Anak-anak terpaksa menerima. Dan perilaku-perilaku seperti ini yang berkembang terus menerus, dan inilah yang dimaksud dengan membangkitkan amarah dalam hati anak. Di dalam jangka panjang membuat anak itu membentuk pribadi yang tidak sempurna. Oleh karena itu Tuhan, dalam hal ini perlu orang tua itu memperhatikan agar jangan membangkitkan amarah dalam hati anak mereka. Bagaimana caranya? Yang kedua, Paulus melanjutkan nasihatnya, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tidak ada suatu pola atau cara yang tepat bagaimana caranya mendidik anak-anak agar bisa menjadi dewasa dan punya karakter yang kuat, sifat dan budi pekerti yang baik, punya semangat juang yang tinggi. Ada orang tua yang berfungsi sebagai pendidik, sebagai guru-guru yang mengerti jiwa orang, mengerti cara mendidik. Tapi saya melihat anaknya juga tidak memiliki kepribadian yang baik. Artinya sebenarnya tidak ada rumus yang tepat bagaimana cara mendidik anak-anak dengan baik. Maka saya mendengar satu seminar yang mengatakan anak-anak itu bertumbuh dengan 3 cara. Yang pertama, faktor hereditas. Ketika dia lahir, dia sudah membawa sifat. Yang kedua, pola asuh. Disinilah yang tadi kita katakan bahwa peranan orang tua sangat penting untuk membentuk kepribadian anak-anak. Dan yang ketiga, anugerah Tuhan. Saudara sekalian, anugerah Tuhan tidak bisa sangat penting dalam kehidupan, dalam mendidik anak-anak. Seperti contoh yang tadi di atas, bagaimana dalam keluarga yang justru broken home, yang tidak harmonis, perlakuan kasar dari orang tua, anak bisa bertumbuh dengan kepribadian yang baik. Tidak ada pola asuh yang baik, tapi anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat percaya bahwa firman Tuhan itu tetap menjadi pegangan dalam setiap aspek kehidupan kita, khususnya di dalam konteks kita hidup berkeluarga, saling membangun, saling membentuk, dan juga dalam konteks bagaimana kita mendidik, mempersiapkan anak-anak kita menjadi dewasa dan mempunyai kepribadian yang baik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Bukan pendidikan formal di sekolah untuk menimba ilmu, bukan pengetahuan, tapi khususnya pendidikan untuk membentuk kepribadian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membaca satu tulisan bagus juga. Dia mengatakan di Jepang orang pendidik itu tidak takut kalau anaknya kurang pintar di dalam mengerjakan matematik. Tapi pendidik atau orang tua takut kalau anak-anaknya tidak bisa mengantri di dalam satu acara. Kenapa? Kalau dia kurang bisa di dalam matematik, dikasih guru matematik 1 atau 2 bulan, anak itu akan pintar. Dikasih les terus dia akan pintar. Tetapi ketika dia tidak bisa mengantri dalam satu momen, dalam satu acara, maka perlu 12 tahun untuk merubah disiplin itu. Mengapa mengantri di Jepang itu begitu penting? Karena mengantri itu mendidik anak-anak berkepribadian yang baik. Kalau dia tidak mau antri, berarti dia harus datang lebih pagi. Mengantri mendidik anak-anak untuk menghargai orang lain yang punya hak. Jadi betapa banyaknya, kelihatan simpel sekali. Saya merasa kalau kita ke Jepang atau mungkin ke Singapura, kita otomatis langsung melihat antrian. Tapi kalau di sini, waduh, itu
saling serobot, saling mau mendahului. Dan inilah karakter. Jadi pendidikan tentang kepribadian, karakter ini, sifat ini, itu menjadi suatu pegangan untuk anak-anak untuk bertumbuh. Pendidikan yang tidak butuh ruang kelas. Pendidikan yang tidak butuh alat tulis. Tapi yang diperlukan adalah sosok seorang ayah sebagai wakil Tuhan, menunjukkan kelakuan, memberikan nasihat-nasihat, petunjuk kepada anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Didiklah anak-anak di dalam Tuhan. Maka kata didiklah mengandung arti belajar. Belajar melalui disiplin. Tidak boleh putus, tidak boleh lengah. Kata-kata ini juga diartikan menjadi menghajar. Di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 10, saya akan bacakan kepada saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat seorang anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita di dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Allah, mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Suatu hajaran, suatu disiplin yang dilakukan oleh seorang ayah dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Seorang ayah yang tidak menyakiti tubuh, seorang ayah yang tidak menyakiti perasaan, membuat kepahitan dalam diri anak-anak. Sebelum menghajar anak, seorang ayah harus mengetahui dengan jelas motif yang mendasari tindakannya tersebut. Saya mendengar khotbah dari satu pendeta yang mendidik anak-anaknya, mengajar anaknya. Dia pun mengajar anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan daging yang lembut, yaitu di bagian belakang, untuk supaya kita tuh bisa menghajar anak-anak kita. Ketika dia menghajar anaknya, dia kompromi dulu. Kamu tahu nggak kamu salah? Tahu. Oke, saya ajar. Ya, boleh, saya dihajar. Mau berapa kali? Nah, kompromi situ tawar menawar. Nah, dia akan hajar di tempat yang dianggap tidak sampai membahayakan. Inilah cerita-cerita yang kita dapati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap punya kesempatan untuk mendidik anak-anak. Khususnya saudara-saudara yang anaknya masih kecil. Psikologi mengatakan bahwa pembentukan kepribadian itu terjadi antara 0 sampai 2 tahun. Bahkan sekarang sudah berkembang katanya antara 0 sampai 6 tahun. Setelah itu seorang anak akan sulit lagi dibentuk. Jadi pendidikan karakter itu terdapat di tahap-tahap awal anak-anak itu hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarilah bahwa anak-anak yang lahir adalah titipan Tuhan untuk dibentuk menjadi anak yang kepribadian yang baik, mengisi dunia ini, mengisi dunia ciptaan Tuhan sebagaimana yang Tuhan sudah perintahkan. Berhati-hatilah mendidik anak-anak. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, tapi suatu yang penuh kesabaran. Banyak ayah yang gagal
menjalankan tugas mendidik anak karena kurang sabar. Atau banyak juga ayah yang gagal mendidik anak-anaknya karena tidak mengerti cara mendidik yang benar. Oleh karena itu, mari kita tetap berpegang pada firman Tuhan yang boleh menuntun kita untuk mendidik anak-anak kita yang masih kecil, menunjukkan teladan kita di dalam keluarga kita, sehingga dari didikan itu anak-anak kita boleh bertumbuh dengan kepribadian yang baik. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Engkau sudah memberikan kami firman-Mu. Kami semua yang seringkali gagal berperan sebagai ayah yang baik, sebagaimana Tuhan sudah tugaskan kepada kami. Karena melalui firman-Mu ini, tidak ada kata terlambat kami boleh berubah dalam kehidupan kami. Boleh menjadi teladan yang baik sebagai ayah, sebagai ibu, mendidik anak-anak kami sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang berkepribadian baik, yang dapat masuk ke dalam masyarakat, menjadi berguna bagi masyarakat, berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu pada hari ini boleh menjadi penuntun kami, boleh terus kami ingat, boleh terus kami terapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa sahabat. Bapa kami dalam surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Dalam segala keadaan mampukan kami agar dapat percaya sepenuhnya kepadamu. Dan tolong kami untuk kami senantiasa mentaati firman-Mu. Bapa kami dalam surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan umat-Mu hari ini boleh berkumpul kembali untuk ibadah online hari ini. Bapa, berkati mereka sudah mengikuti ibadah hari ini. Mungkin mereka belum sempat mengikuti ibadah hari ini. Bapa, berkati mereka juga. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dia dan keluarganya, cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hati dan pikiran kami dicerikan sehingga kami dapat meresponi dengan tepat setiap orang-orang yang kami jumpai, sehingga dapat membawa pengaruh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menguatkan iman kami. Tuhan Yesus, berkati jiwa kami dari terkecil hingga lansia. Yang bekerja, Tuhan memberkati dia. Yang masih sekolah dan kuliah, Tuhan memberkati mereka juga. Yang kelemahan tubuh, Tuhan memberi kekuatan supaya mereka tetap beriman kepadamu. Bapa, supaya mereka tetap setia hari membaca firman Tuhan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Sebab itu Tuhan Yesus, kuatkan iman kami, supaya kami tetap mengandalkan Engkau kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan gereja di Pontianak, Pos Adi Wajak kepadamu. Berkati hamba-Mu di sana, berkati pelayanan mereka, dan berkati pergumulan dan kebutuhan mereka. Bapak, cukupkan semua kebutuhan mereka, supaya mereka tetap setia melayani Engkau Tuhan, supaya banyak jiwa boleh diselamatkan. Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan hari ini kepadamu untuk mempergunakan di gereja kami, untuk memperluaskan kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, berkati mereka sudah memberikan persembahan hari ini. Mungkin mereka belum sempat memberikan persembahan hari ini. Tuhan Yesus, berkati mereka juga. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ba'ru Amin untuk memulihkan keadaan ekonomi, sosial dan politik supaya cepat pulih. Berdoa untuk para dokter, perawat, dan aktivis menangani COVID-19 ini. Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan dan kekuatan baru untuk mereka supaya banyak jiwa boleh disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kami doa Bapa kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu, di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 親愛的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日是個第二嚟讀使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。 Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Pujian terakhir yang akan kita nyanyikan berkata, tak terbatas. Kalau Tuhan yang sudah memimpin kehidupan kita di musim-musim yang lalu, tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan yang akan terus memimpin kita di dalam musim-musim kita berikutnya. Dan Dia akan selalu memelihara kita dengan kasih setia. Mari kita angkat pujian, tak terbatas. Namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Pimpinlah kehidupan kami, minggu yang baru akan kami jelang, minggu yang baru kami akan hadapi dengan berbagai macam dinamika. Teguhkan kami, pimpin kami agar kami boleh menjalankannya seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami agar kami terus beriman dan bersandar kepada Tuhan di dalam setiap dinamika kehidupan kami. Kesulitan-kesulitan yang ada, khususnya ketika kami menghadapi bahaya pandemi COVID-19 yang meningkat saat ini. Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera tetap ada dalam hidup kami, dan kami boleh tetap menjalankan prosedur kesehatan. Kami boleh menjaga diri kami, Tuhan, agar kami tidak terimbas. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk banyak efek-efek sampingan akibat COVID-19 ini, khususnya di ekonomi. Ya Bapa, kami hanya berserah kepadamu. Kami percaya bagaimana Engkau menuntun, memimpin bangsa Israel dengan segala macam kesulitan yang ada di padang gurun. Kami percaya bahwa Engkau pun tetap akan memimpin kami, menyediakan yang kami butuhkan, walaupun dalam keadaan yang sulit saat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk minggu yang baru yang kami akan hadapi. Pimpinlah kami dengan kesejahteraan dari-Mu saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan, persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.